Bukan, ini tulisan saya nggak seperti ini. Memang ada surat semacam ini, tapi konsepnya sudah bukan. Pertanyaannya tulisan saudara atau bukan? Saya nggak mengenai konsepnya apa, tulisan saudara atau bukan. Yang tanggal 3 September ada materainya dulu dari 10.000. ini bukan. Tapi tanda tangannya benar ya? Tanda tangannya benar. Kalau tanda tangan dia, bukan ada materinya. Iya, Ya. Yang mulia, kalau kami perhatikan di antara dua tadi protokol itu kami bukan nasi dokter, tapi ini sudah sama. Dan tapi yang kedua tidak diakui. Tapi yang pertama diakui bisa ditandatangani ya. Kemudian surat ketiga, pernyataan perdamaian dengan tulisan verbal. Ini kesepakatan damai nomor 01 KP NBKC 11 Romawi 2021. Kesepakatan damai dibuat, disepakati serta ditandatangani pada hari Jumat 3 September 2021 di Rutan Barreskrim oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte MSI dan Haji Muhammad Kosman RSKC. Menerangkan terlebih dahulu titik 21 bahwa saudara Muhammad KC adalah tahanan yang baru masuk Rutan Barreskrim pada hari Rabu jam 22.30 tanggal 25 Agustus 21 dengan perkara penistaan agama Islam menggunakan sarana media YouTube. 2. Bahwa adanya pertemuan antara Irjen Pol Napoleon dengan Haji Muhammad KC pada Kamis pukul 00.30 tanggal 26 Agustus 2021 dengan pembicaraan perihal maksud dan tujuan yang bersangkutan melakukan tindakan penistaan agama Islam yang berujung terjadinya pemukulan terhadap Haji Muhammad KC yang dilakukan oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte disebabkan pelaku Kosman tidak sopan dan tidak menyadari perbuatannya ketika tersebut. 3. Bahwa tindakan pemukulan tersebut saudara Muhammad KC melapor ke kepolisian Barreskrim dengan laporan polisi nomor Pol LPB 0510 Januari 21 tanggal 26 Agustus 2021. 4. Surat permohonan maaf dari saudara Muhammad KC kepada Irjen Pol Napoleon tersebut terkait perilaku yang bersangkutan tanggal 2 September 2021. Berdasarkan uraian tersebut, terjadi kesepakatan damai sebagai berikut. Bahwa atas peristiwa pemukulan tersebut, saudara Napoleon Bonaparte dan saudara Muhammad KC menyepakati untuk melakukan kesepakatan damai dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan dengan saling memaafkan. 2. Saudara Napoleon Bonaparte dan Muhammad KC bersedia untuk tidak melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum dan kesediaan saudara Muhammad KC untuk melakukan pencabutan laporan polisi nomor LPB 0510 lapor Fahri 3. Setelah kesepakatan damai ini ditandatangani oleh Irjen Napoleon dan Muhammad KC, sejak saat itu sudah tidak ada masalah apapun dan tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari dan tidak mengungkit permasalahan tersebut kembali. Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran dari kedua pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagai mestinya. Jakarta 3 September 21, pembuat kesepakatan damai ditandatangani dengan partai Haji Muhammad Kosman dan Napoleon Bonaparte. Apakah ini betul surat itu yang Bapak katakan? Depan lagi, saksi berdiri, kelihatan. Apalagi ini bukan tulisan saya. Jadi sudah ada materainya, sementara di atas tidak ada materai. Apalagi tulisan cetak kayak gini, saya nggak ngerti. Tanda tangan ini
Kalau ini iya, karena saya waktu itu masih dalam tekanan. Berarti benar penandatangannya Kalau tidak sampai. karena saya merasa ketakutan dengan dia jam. Cukup. Apakah sah kalau Ya, sebentar? setelah itu ya. Nanti saudara jawab aja pertanyaan dari terdakwa. Nanti saudara ditanya oleh majelis. Silakan. Masih ada? Masih ada. Atas jawaban pertanyaan nomor 16 di BAP masih tanggal 14 September. Saudara menjawab bahwa atas dalam permasalahan ini saya sudah tidak ingin melanjutkan perkara LP nomor 6510 8 tanggal 26 Agustus karena saya dan para pihak yaitu Manuel, Maman, dan Coki sudah membuat kesepakatan untuk tidak melanjutkan persidangan pengadilan. Pertanyaannya, sebenarnya surat itu yang Anda tuliskan tadi ditujukan kepada Dirtipidum Bareskrim, itu maksudnya ditujukan kepada siapa? Saya tidak tahu. Bapak tadi sendiri menulis bahwa itu menandatanganinya. Apakah Bapak baca dulu isinya? Tentu karena Bapak yang menulis. Karena bukan saya tulis itu. Tadi Bapak bilang Bapak yang tulis. Iya, berbagai sudah Yang berbagai. nomor 3 ya Bapak bilang tidak tulis. Iya. Yang surat kesepakatan damai. Ini surat kepada Dirtipidum itu. Tadi Bapak bilang ya itu Bapak tulis. Iya, Iya, sudah saya katakan ada tulisan entah siapa. pertanyaan saya bukan itu Pak. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa saudara? Dari situ ke Dirtipidum. Dirtipidum itu biasa tahu. Jangan menghadap ke sana memberi kesempatan. Iya, itu ke Dirtipidum saya tidak tahu. Bapak tahu Karena konsepnya sudah jadi semuanya. tidak? Karena dalam BAP Bapak menyebutkan itu salah alamat. Bapak bilang itu tadinya ditujukan ke lantai 11, tapi nyasar ke lantai ditujukan ke lantai 4 tapi nyasar ke lantai 11 itu dalam BAP Bapak. Saya pengen tanya, yang dimaksud Bapak lantai 11 itu siapa? Wah, apalagi itu saya ngerti maaf, saya tidak bisa jawab itu. Bapak pernah di BAP di Bareskrim berapa kali Pak dalam kasus ini? Jadi dari 4 kali. 4 kali itu di lantai berapa? Saya di BAP di lantai 4 itu Baik, cukup itu Pak. yang Pertanyaannya pertama malam-malam waktu siangnya saya dapat saya nggak tanya harinya malamnya, tapi saya tanya di lantai 4, lantai berapa dan Bapak udah jawab lantai 4. Lantai 4 itu dalam kasus ini berarti Tipidum atau Cybercrime Polri? Jadi pada waktu itu saya tidak tahu mana untuk masing-masing. Tadi Bapak bilang diperiksa 4 kali di lantai 4. Dalam perkara ini kan Tipidum, berarti lantai 4 itu Tipidum atau yang lain? Tanggal 16 September itu saya siangnya mendapatkan PH. Nah, malam-malamnya sekitar jam 9, jam 21 saya dipanggil ke lantai 4 juga. Begini aja, pertanyaannya begini Pak. Lantai 4 tadi Bapak udah bilang diperiksa dalam kasus ini, itu diperiksa di lantai 4 itu Dirtipidum atau di cyber. Bapak kan juga pernah diperiksa di cyber. Dirtipidum. Iya. Nah, itu. Kemudian Bapak mengatakan di sini juga nyasar surat itu ke lantai 11. Lantai 11 itu yang Bapak maksud siapa? Saya tidak pernah mengatakan nyasar ke lantai 11. Oh ya? Ya, Nanti rekamannya dibuka kembali Pak. lantai 11 apa saya ngerti.
dalam BAP yang nomor pertama 16 September ada arahan dari penyidik pada saat itu saudara menyatakan tidak ada pendampingan kuasa hukum ya? Yang pertama ya? Iya, betul ya. Apakah ada arahan dari penyidik saat Anda menjawab pertanyaan ini? Nomor 8 tadi. Maksudnya Tentang informasi jam, kemudian tentang informasi nama siapa-siapa yang melakukan pemukulan gitu. Ada informasi yang disampaikan oleh penyidik kepada saudara pada saat BAP? Saya ada tulis jam di situ, ada idenya. Maksud saya sudah ada PH, kok kenapa di BAP tanpa PH di situ, makanya saya tulis jamnya. Iya. Maksud saya, apakah tadi kan saudara bilang bahwa saudara saat itu tidak tahu jam, kemudian tidak tahu kenal nama-nama terdakwa lain, pelaku lain tidak kenal. Saudara tadi mengatakan atas pertanyaan saya, baru tahu itu setelah di BAP oleh penyidik di atas. Artinya, kemudian saudara dalam BAP menyebutkan nama-nama, apakah nama-nama atau informasi itu diberikan oleh penyidik kepada saudara pada saat di BAP? Kalau tidak, dari mana? Tadi saudara bilang saudara tahu nama-nama Herli, Jafar, Toki itu setelah diperiksa di BAP oleh penyidik. Sebelumnya saudara tidak kenal. Nah, pertanyaannya pada saat itu juga saudara tidak didampingi oleh siapapun kuasa hukum. Tapi saudara dalam BAP mengatakan jelas-jelas dalam BAP tanggal 16 nama-nama, termasuk nama saya, nama Herli, nama Toki, lengkap. Pertanyaan saya, siapa yang memberitahu nama-nama itu kepada saudara? Ya, saya mencari informasi karena kejadiannya kan mulai tanggal berapa? Bukan mencari informasi. Saudara kan sedang berhadapan sama penyidik nih, sedang di BAP sendirian, tidak didampingi kuasa hukum. Tetapi dalam BAP nomor tanggal 16, saudara menyebut nama-nama. Padahal tadi saudara bilang sebelumnya tidak tahu, dan tadi saudara bilang tahu nama-nama setelah di BAP. Berarti ada pihak lain yang memberitahu kepada saudara. Oh tidak. Jadi, dari mana saudara tahu kalau tidak? Jadi tahunya itu ketika saya mau di BAP juga, si Jafar sudah ada di sana di lantai 2. Apakah saudara diperiksa bersama-sama satu ruangan dengan saudara Jafar? Tidak. Tidak. Kalau tidak, dari mana saudara tahu kalau itu namanya Jafar? Jafar sendiri sempat mengakui bahwa saya di Jafar. Kapan mengakuinya? Pada saat sebelum di BAP atau sempat sebelum saya dibawa ke kamar lain, ke kamar untuk BAP. Malam waktu itu di Jafar si siapa namanya, si Prasetyo di situ pada kumpul. Berarti Anda mau mengatakan sebelum di BAP berkumpul dengan orang-orang itu? Enggak, pas sebetulnya saya pas ke toilet, saya numpang ke toilet. Nah, dia ngomong, saya Jafar, saya Prasetyo, seperti itu. Ketemunya dalam toilet di tengah jalan apa di ruangan? Di ruangan itu. Banyak yang ngobrol situ, polisi juga ada situ. Saya menganggap jawaban saudara bahwa tadi juga di ruangan, di jalan, di toilet. Ya maaf, saya bukan buat berit-berit, tapi memang saya menjelaskan apa yang saya alami. Yang mulia mohon ini dicatat saja, jadi pertimbangan nanti. Ya, majelis mengingatkan kepada saksi sekali lagi ya, siap saja apa yang saudara alami saat itu, tanpa saudara ada beban dan sebagainya. Inilah kesempatan saudara ya untuk dalam kapasitas sebagai saksi itu kan kita mau membuka kebenaran yang apa yang saudara lakukan, juga kebenaran yang faktanya saat itu peristiwanya seperti apa. Iya. Ya, silakan. Yang mulia, jadi tempat BAP ini ada di ruangan dekat apa itu, ada di tempat Pak Radit. Kemudian saya di BAP-nya di kamar lain seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, keterangan saudara dalam BAP kedua tanggal 22 September 2021
Pertanyaan nomor 28 poin A. Anda menjawab bahwa yang mempunyai inisiatif membuat surat pencabutan laporan polisi tersebut adalah saya sendiri. Setelah saya menandatangani surat perdamaian, serta saya telah juga menandatangani surat perdamaian tertanggal 3 September 2021 yang saya terima dari Coki tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Leon, dari Herling, dari Gilang dan Maman. Itu pernyataan Anda jawaban nomor 28 poin A di BAP tanggal 22 September. Apa benar demikian? Yang saya tidak. Apakah BAP tadi saudara tanda tangani dan saudara Paras? Maaf, saya lupa waktu itu. Tadi di depan yang mulia saudara menjawab di awal sidang, saudara menandatangani semua BAP ini termasuk BAP ini dan memarah bilang. Sekarang saudara bilang tidak. Mana yang benar? Ya pasti setelah saya didampingi oleh penasihat hukum saya Martin Lukas, BAP yang ada itu sudah dicabut. Waktu itu penyidiknya adalah AKP Jiman. Saya bilang ini pokoknya cabut ya. Nanti Nanti soal pencabutan poin ini kita bisa lihat di dalam BAP setelahnya. Dicabut atau tidak, kita akan lihat bersama. Bukan seluruh jawaban saudara cabut. Di BAP itu kita akan lihat. Pertanyaannya cuma satu, adalah nomor 28 poin A ini, saudara menyatakan dalam BAP itu bahwa saudara yang berinisiatif membuat surat pencabutan laporan polisi itu dan surat perdamaian tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Betul nggak saudara menyatakan itu dalam BAP tanggal 22 September? Itu betul. tanggal 20 September. Yang mulia, Ya. izin kita menunjukkan Ya, depan sini. Jangan kasih depan, sini aja ke depan. Saksi dengan nomor 28 Poin A. ya, PA tanggal 22 September. Silakan. Tenang saja dibaca, yang dalam tenang dipahami, baru nanti saudara jawab. tradisi. Betul kalau saudara Bahwa yang inisiatif membuat surat pencabutan laporan polisi ini tersebut adalah saya sendiri, serta saya telah menandatangani surat pendampingan tanggal 3 September 2021 yang saya terima dari Dr. Coki tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari tim Napoleon, saudara Partai, saudara Heri, saudara Gilang, dan saudara Maman. B. Bahwa saya membuat surat pencabutan laporan polisi tersebut dengan tulisan tangan saya, dan saya menerima surat perdamaian tanggal 3 September 2021 dari saudara Coki di dalam kamar rutan Polreskrim nomor 11 pada tanggal 3 September 2021 yang kemudian ditandatangani tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. C. Bahwa saya telah memberitahukan kepada kuasa hukum yaitu saudara Kamarudin Simanjuntak secara
baik adanya surat pertanian dan surat pencabutan laporan informasi tersebut pada tanggal 16 September 2021 selesai dilakukan pembesukan dan tanggapan kuasa hukum yaitu Jakarta kita berkata ya sudah itu urusan nanti. Untuk keterangan saudara ini. Ya, karena saya waktu itu Nanti kita berikan luas-luasnya kepada pimpinan. Baik. Selanjutnya, atas pertanyaan nomor 30 di BAP tanggal 22 September, saudara menjawab. Oh, tadi sudah ya, katakan aja. Selanjutnya, dalam jawaban Anda pada pertanyaan nomor 26, paragraf 2 dan paragraf 3, mohon dilihat, Pak. BAP tanggal 22 September 2021, jawaban pertanyaan nomor 26, paragraf 2 dan paragraf 3. Saudara Muhammad Kaci menjawab, mengatakan bahwa ada arahan dari penyidik saat menjawab pertanyaan tersebut. Namun di jawaban pertanyaan nomor 32, Anda menjawab bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Anda tidak diarahkan oleh pihak manapun. Jadi mana yang benar? Ada yang mengarahkan penyidik atau tidak ada? Saudara saksi? iya, saya pada waktu itu kalau boleh saya jelaskan, batin saya dalam tekanan ketakutan yaitu di awal ancaman itu tadi. Yang ngancam siapa? Ancaman itu ancaman dari mana? Siapa yang ngancam? Iya, si Herli juga ngancam kalau ini dilanjut keluarga kamu saya bunuh. Jadi sebenarnya sebelum ada punya pihak saya ini diancam. Jadi apakah sah salah satu Bukan, cukup gitu ya. Dalam kelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya di BAP yang ketiga, tanggal 23 September 2021, atas pertanyaan nomor 36, saudara menjawab di poin A, B, dan C bahwa saya mencabut dan mengganti jawaban pada BAP tanggal 16 September, jawaban nomor 16. Kemudian BAP tanggal 22 September, jawaban nomor 30. Dan BAP tanggal 22 September, jawaban nomor 31. Dengan mengatakan, adanya permasalahan perdamaian, secara pribadi saya sudah maafkan, namun proses hukum berjalan, minta tetap untuk dilanjutkan. Pertanyaan saya, apa ada orang lain yang mengarahkan saudara untuk merubah pernyataan Anda sebelumnya di BAP tanggal 16 September tersebut? Pernyataan itu dibuat setelah saya minta pendapat kuasa hukum. Baik, cukup. Siapa kuasa hukum namanya? Waktu itu yang pendamping pertama adalah Martin Lucas. Martin Lucas. Sendirian apa ada yang lain? Sendirian. Sendirian. Baik. Karena saya awal tidak punya hukum, saya minta pendapat mereka. Ini gimana? Cukup Pak, cukup Pak. Saya cuma nanya itu. Bapak sudah jawab. Terima kasih. Atas pertanyaan nomor 37, Anda menjawab yang mendasari meminta perlindungan keamanan dari pihak kepolisian maupun tahanan rutan Barreskrim lainnya adalah karena khawatir dan takut terulangnya peristiwa penganiayaan tersebut.
Coba ingat-ingat lagi, apakah betul ada pertemuan seluruh tahanan yang saya pimpin 3 hari setelah kejadian tersebut, setelah Isra hari Minggu malam di Baris Krim? Saya lupa. Apakah saudara masih ingat bahwa ada orang tahanan lain yang menyerahkan mikrofon ke dalam kamar 11 kepada saudara untuk saudara menyatakan pernyataan yang didengar oleh tahanan lain? Ada Pak, mau lihat ada. Nah, ada. Pada saat itu, apakah saudara tahu di aula di depan kamar, di luar kamar saudara, ada pertemuan seluruh tahanan yang saya pimpin? Saya tidak tahu. Oke, tapi saudara sadar ya. Apa yang sudah sampaikan nyatakan dengan mikrofon yang di atas dalam kamar 11 itu pada saat malam itu? Yang saya sampaikan, ya saya minta maaf dan saya ingin diterima sebagai anggota tahanan itu juga. Setelah Bapak menyampaikan itu, apa sambutan dari para tahanan lainnya? Ya mereka mengatakan sudah memaafkan mereka juga. Apa mereka tepuk tangan ramai? Maaf kan? Apakah setelah Bapak menyatakan permintaan maaf kepada seluruh tahanan, disambut mereka dengan tepuk tangan gemuruh? Sebagai dia, Iya, sudah dia. baik. Coba. Pertanyaannya, mengapa saudara masih merasa khawatir dan takut terulanginya peristiwa penganiayaan? Setelah ada komunikasi, Bapak menyampaikan minta maaf dan sambut sepertinya sudah beres 3 hari setelah malam itu. Jadi perasaan takut dan khawatir peristiwa terulang itu, ini siapa yang mengarahkan demikian? Jadi sebetulnya saya tidak merasa takut waktu itu, memang saya sudah percaya. Bapak tidak takut cukup. Berarti pernyataan Bapak yang mengatakan takut dan khawatir ini sebetulnya bukan di perasaan Bapak. Bapak maksudnya kan tidak takut. Cuman Sebentar Pak, saya tanya lagi Pak. Yang punya izin ini. Oh, jangan. Bentar ya, kasih kesempatan. Ini majelis malah nggak minum-minum. Puasa. Cukup ya. Saudara kasih, tanggal 2 setelah saudara itu membuat tadi dengan tulisan tangan sendiri permintaan maaf kepada saya dan seluruh umat Islam yang saudara bilang tadi, saudara tulis sendiri. Setelah digabung dengan 2 surat lain diserahkan mungkin oleh petugas atau coki kepada petugas rutan. Apakah ada petugas rutan yang mendatangi saudara untuk mengkonfirmasi bahwa ketiga surat ini benar ditandatangani dan dibuat saudara? Maksudnya yang berserahkan. Iya. Siapa yang berserahkan? Tapi ada ya. Saya nggak perlu nanya nama, tapi ada. Saya lupa. Lupa. Setelah surat itu dipegang petugas, apakah kemudian datang lagi petugas dari bab tahti, bab tahanan dan barang bukti yang mendatangi saudara dan mengkonfirmasi apakah betul ini saudara sebuah surat ini dari tangan? Saya lupa juga itu. Lupa. Saya ada. Sudah lama juga. Ya, Sudah tahu. Atas pertanyaan nomor 48 di BAP tanggal 23 September, saudara menjawab bahwa alasan saya membatalkan surat permohonan pencabutan laporan polisi itu karena telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Victoria sebagaimana surat kuasa nomor 161 FHP SKP 9 Romawi 2021 tanggal 16 September 2021.
serta berdasarkan pertimbangan dari para kuasa hukum saya untuk tetap melanjutkan proses hukum pada peristiwa penganiayaan yang saya alami. Itu pernyataan saudara di dalam BAP 23 September nomor 48. Apa betul begitu, Pak? Bersangkutan dia. Iya. Yang mulia. Ya. Dari keterangan saksi ini dapat saya simpulkan bahwa perubahan keterangan saksi untuk meneruskan proses hukum ini adalah akibat arahan yang dilakukan oleh kuasa hukum Muhammad Kasih. Silakan nanti keluarkan mereka. Dan bukan murni keinginan untuk sikap batin Kasih, sebagaimana yang ditujukan dalam 2 BAP sebelumnya. Dilanjutkan pertanyaan, silakan nanti dikeluarkan mereka. Di PP. Ada pertanyaan lain? Ada ya. Silakan. Terhadap BAP yang terakhir tanggal 3 November 21. Tadi di awal persidangan ini saudara mengatakan bahwa saudara sebelumnya beragama Islam, kemudian pindah agama menjadi Kristen Protestan. Saya tidak masalah. Pertanyaan saya, kapan saudara pindah agama? Di pengadilan Ciamis kemarin. Setelah putusan di pengadilan. Iya, betul. Boleh saya tahu kenapa alasan? Enggak, itu enggak relevan ya. Di dalam pernyataan saudara dalam BAP yang 4 ini, September dan November 2021, saudara menyatakan agama saudara adalah Islam. Dan peristiwa itu terjadi sebelum putusan PN Pengadilan Ciamis. Ya. Sekarang barusan saudara mengatakan pindah agama itu setelah putusan PN Ciamis tahun 2022. Jadi mana itu? Yang betul setelah kemarin dibuatkan saya Kristen oleh pihak PN Ciamis. Baik. Artinya keterangan saudara berikan pada 4 BAP itu saudara membuat keterangan palsu di dalam BAP tentang agama saudara. Ya, silakan di Oh tidak, karena saya berdasarkan apa yang tertulis di KTP saya. Pak saksi, pertanyaan adalah dalam 4 BAP itu penyidik tidak bertanya agama di KTP atau agama apa agama saudara menyebutkan Islam. Maaf, saya tidak bisa menjawab itu. Ya, nanti kita bisa lihat karena dalam Karena tidak ada kaitannya. ya. Berdasarkan semua konten yang Anda siarkan pada publik antara tahun 2001 dan 2020, jelas-jelas Anda menyampaikan bahwa Anda telah beragama Kristen, maka setelah nyata telah mengajak publik untuk meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen. Anda bahkan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Ciamis. Pertanyaannya, Anda menyatakan tidak beda agama pada saat itu. Kenapa sekarang? Coba itu jangan tidak relevan ya. Ya. Silakan yang lain yang kaitannya dengan pembinaan saudara. Ini tidak ada hubungannya. Sebentar Majelis, sebenarnya pertanyaan dari terdakwa ini ada korelasinya dari jawaban saksi sendiri. Jawaban saksi tadi menyatakan bahwa dia berpindah agama dari Islam menjadi Kristen Protestan itu adalah sejak di pengadilan Ciamis. Tapi di YouTube-nya dia menyatakan di YouTube-nya dia menyatakan sudah berpindah agama dan mengajak orang ini berpindah agama. Ya itu nanti silakan di Korelasi itu, pertanyaan itu. nanti kalau saudara mengambil langkah hukum terkait itu silakan. Ya. Tapi itu di luar konteks yang sekarang itu masuk majelis seperti itu. Jadi dengan keterangan semua yang diberikan saksi atas pertanyaan kami yang mulia, kami melihat ada hal-hal yang perlu lebih kejelasan dari penyidik. Jadi kalau bisa mohon supaya bisa memanggil saksi pembarisan penyidik yang membuat BAP tanggal 16 atas nama AKP Irfan Widianto SH SMK dan Ibtu Nur Hajiman SH untuk dihadirkan ke pengadilan sebagai saksi
bisa. Nanti kan berguna aja. Kemudian yang kedua ya, sesuai ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf KUA yang memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi ini serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan dapat dipercaya dikaitkan dengan fakta hukum yang dipersidangan ini menunjukkan bahwa saksi KC ini telah memberikan keterangan yang berubah antara BAP 1 dengan BAP lain, bahkan juga memberikan keterangan yang tidak masuk nalar dan akal sehat. Ya itu tanggapan. Itu mana nanti menjadi wilayahnya kami lah. Jelaslah logika kami. Pertanyaan itu saja. Pertanyaan itu saja. Silakan. Kalau yang sifatnya pertanyaan kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Tapi kalau tanggapan nanti kesempatan. Saya rasa cukup boleh kami untuk Ya, dari penasihat hukum silakan. satu lagi. Ya, satu lagi. Ya. Dengan catatan nanti karena ini tim yang sudah ditanyakan rekannya nggak usah dibuat. Ya. Yang kedua kami mohon yang mulia untuk bisa menghadirkan ke pengadilan ini ke depan surat kuasa nomor 161 FHP SKP 9 Januari 2021 16 September surat kuasa dari saksi komunikasi kepada kantor hukum Victoria dengan alamat Jalan Victoria Aman 8 Oke, kebetulan saya ini ada para lawyernya. Kalau memang punya mungkin bisa diserahkan kepada majelis hakim untuk kita melihat kuasa hukum yang dimaksud itu bagaimana. Surat kuasa dari saksi kepada lawyernya. Karena tadi beberapa pertanyaannya dijawab oleh saksi, beberapa hasil arahan dari lawyer yang dimaksud. Jangan sampai lawyer ini banyak. Ya. Baik. Silakan itu pertanyaan. Coba itu. Terima kasih. Konstruk hukum sekarang ini oleh dakwaan jaksa pasal 170 KUHP, pasal 351, pasal 55 ayat 1. 170 kita kenal semua tentang pengeroyokan. Kalau 351 tindak pidana tipiring. Kalau 55 turut serta, tidak ada sanksinya. Cuma dianggap sebagai turut serta. Pertanyaan saya melalui majelis hakim kepada jaksa, juga kepada saksi ini, sekaligus. Dalam konteks kita sekarang bersidang, kalau pakai judul 170 kan bersama-sama. Kenapa ini dipisah? Mungkin jaksa bisa menjawab atau Pak Hakim. Enggak, ini mau nanya masa banyak boleh, ini konteksnya ada semua. Tidak, dari ini ya, saudara hukum. Dihadirkan saksi ini tentu adalah dalam rangka untuk menggali apakah kesalahan itu betul atau tidak. Nanti yang terbukti pasal mana atau bahkan pasal terdapat anak lain kita dengar dari keterangan saksi. Masih langsung saudara kali dari pertanyaan. Ya, oleh karena itu kan yang merumuskan dakwaan kan bukan saksi, jaksa. Kok pakai pasal 170 yang tekanannya adalah bersama-sama, kok ini sendiri gitu loh. Itu sebenarnya logika hukum sudah menjawab, nggak kena pasal itu. Oke lah, itu catatan buat yang mulia. Selanjutnya buat saudara saksi, saya hitung berjarak 10 menit, Anda bilang diancam. Tapi kemudian ketika membaca BAP-nya dengan tulus ikhlas tidak ada ancaman.
Bagaimana terjadi perubahan berpikir atau sikap dalam waktu 10 menit? Apa yang melatari belakang Anda demikian? Katanya diancam. Hakim sudah bertanya, siapa yang ancam? Kapan ancamannya? Berupa apa? Lewat telepon kah? Atau lewat datang orang itu? Harus dijelaskan. Saya mohon dijelaskan soal pengancaman ini. Ya. Siapa itu yang ngomong? Kalau kesaksian itu jangan kalau nggak salah. Harus exactly siapa? Rusdi. Ada saksi? Ada saksi? Buktinya apa? Pertanyaan saya, exactly jawab. Ada saksi atau tidak? Oke, dari pihak Anda nggak ada. Dari pihak yang lain? Pakai nggak boleh mungkin. Ini peristiwa hukum. Masa pakai mungkin? Ya, adakah saksi? Jadi pada waktu itu saya banyak. Tadi bilang nggak takut juga tadi. Terus sekarang takut. Ya udah, itu catatan penting yang mulia. Berarti jelas lah.